saya pernah eksperimen buat tidur 24 jam sama maggot gitu ya, supaya tadi kan orang bilang jijik gitu ya. Nah, sebetulnya maggot itu bukan hal yang menjijikkan, karena yang jijik itu sampahnya, bukan maggotnya. Sampahnya. Kalau misal kita bilang wah tukang sampah, kan kayak wah orang itu padahal gak nyampah, tapi dia malah membersihkan sampah kan. Sama kayak maggot, dia itu padahal bersihin sampah loh, bukan nyiptain sampah. Maggot itu gak cici, tapi proteinnya tinggi gitu loh. Buktinya mana? Nih hasil uji laboratoriumnya, proteinnya tinggi di atas 30%. Dan setelah saya masuk, yang harapan saya sebelumnya, wah ini besok cuma dapat uang, selesai gitu kan. Paling ada kegiatan workshop-workshopnya. Ternyata kita juga harus buat ngasih value apa yang kita bisa berikan gitu ya. Jadi uang 750 kan dapatnya per bulan 750.000 ya. Dari uang 750.000 itu kita bisa ngasih feedback apa nih? Let's say tentang maggot tadi itu dari mana ide? Ini ngomongin peternakan, tadi ngomongin tentang sapi, ya tentang macam-macam sapi yang putih, yang hitam putih dan segala macamnya. Ini kok shifting ke maggot ini, nemunya gimana ceritanya itu? Oke, ini berangkat dari keseharian sih Pak. Jadi di Jogja itu saya mengalami kesulitan buang sampah. Di kompleks saya itu nggak ada yang keliling. Jadi kalau misal biasanya di komplek-komplek lain kan ada yang petugas pembersih yang memang keliling gitu ya, ambil sampahnya masyarakat. Mungkin per hari, per minggu gitu kan. Di komplek saya itu nggak ada, jadi ya bingung gimana sampahnya. Cuma dibuang aja, kalau nggak ya dibakar gitu kan. Nah, tapi sampah-sampah kayak yang basa-basi makanan, kalau misal kita makan nggak selalu habis ya, itu nggak bisa dibuang nih, nggak bisa dibakar juga. Kalau dibakar yang kebakar cuma bungkusnya aja. Sisanya nimbulin bau yang gak enak. Nah, dari situ saya mikir gimana ya caranya supaya ini tuh bisa hilang. Nah, waktu itu saya ingat ada kuliah limbah gitu ya, tentang limbah peternakan. Dosen saya itu nyinggung soal maggot. Hanya sekelibat saja kayak, oh maggot tuh bisa buat ngolah limbah, udah gitu doang. Tapi dari situ saya kepikiran banget, oh kalau limbah peternakan saja bisa diolah, pasti limbah saya juga bisa diolah nih sama maggot gitu kan. Jadi saya coba eksperimen itu ya. Saya pernah eksperimen buat tidur 24 jam sama maggot gitu ya. Oh iya? Iya. Itu di mana? Di kosan? Di kosan. Iya, oke. Jadi di kosan itu, ini, saya sedia kayak box sampah gitu kan. Box sampah yang diisi sampah sama organik, sisa-sisa makanan, ada maggotnya. Nah, di situ saya mau tahu kira-kira behavior maggot tuh gimana. Gitu ya. Kapan dia aktif, kapan mungkin agak pasif gitu kan. Setelah itu ya jadi tahu gimana cara nge-treatment dia gitu loh. Nah itu awalnya kenapa saya tertarik maggot tuh. Karena berangkat dari susah buang sampah tadi itu. Terus juga dari isu-isu yang kemarin TPS-nya, TPA-nya ditutup. Terus kalau udah mengkhawatirkan banget nih kondisi polahan sampah di sini gitu kan. Betul, TPS di Piungan itu kan ditutup tuh, katanya mau dipindah ke daerah Cangkringan atau apa, tapi nggak buka-buka gitu. Betul ya. Terus juga saya udah notice kalau ternyata di sini udah beberapa ada yang ngembangin maggot ya. Tapi setelah saya coba untuk survei secara langsung, kok nggak ada kandangnya. Misal di Maps ada nih di sini peternak maggot. Tapi setelah saya coba datangi, kok nggak ada peternakannya. Kenapa? Saya coba cari tahu kan kenapanya. Ternyata mereka berhenti karena maggotnya juga mati. Oh, maggotnya juga mati. Saya pelajari kenapa bisa mati gitu kan. Ternyata kalau mereka nggak dikasih makan itu rawan mati. Kalau nggak diurusin juga rawan mati. Kalau kebanyakan jeruk bisa mati. Kebanyakan jeruk? Iya, karena asam ya. Kan amoniak ya. Nah, mungkin dari situ saya tergugah ya Pak, untuk bisa meneliti, oh gimana sih treatment yang baik gitu ya. Kalau kita nge-treatment teman sendiri, kita juga pengen berharap dia dapat yang terbaik kan. Nah, masa sama ternak beda gitu kan. Nah, saya pengen ngelakuin itu ke maggot. Makanya saya coba gimana supaya maggotnya tuh nyaman. Dengan cara tadi, mungkin dari pemilihan makanannya, konsistensi ngasih makannya, dari situ awalnya maggot. Ya sengaja diternakkan, bukan secara spontan tiba-tiba ada maggot begitu saja yang kemudian dibiarin gitu ya? Enggak, sengaja diternak. Kamu terus kemudian belajarnya dari sisi keilmuan kan tadi awalnya
dapat informasi dari dosen, terus kamu mengamati, kamu juga mensurvei beberapa tempat yang punya klaim peternak maggot tapi nggak sesuai dengan harapan. Terus kamu mendapatkan ilmu untuk beternak secara dalam tanda kutip profesional, secara baik, itu ilmunya kamu dapatkan dari mana itu? Yang pertama ya itu tentu saya lihat di YouTube dulu nih, supaya tahu gimana sih cara-cara orang biasanya peternak-peternak lokal maggot itu membudidayakan maggot gitu kan. Udah tahu caranya gimana, saya praktekkan ternyata berhasil. Kemudian kan saya mikir bahwa wah ini nggak bisa nih kalau misal saya ikut aja, karena kalau di peternakan saya juga harus mengkaji dari segi ilmiahnya, nggak hanya dari segi ya yang ada yang beredar gitu kan. Nah saya coba baca-baca jurnal gimana sih cara peternak maggot tuh biasa hidup di wilayah yang gimana, terus cara ngolahnya juga gimana. Jadi dari situ saya bisa lah untuk lebih mengetahui lagi maggot dari sisi profesional tadi ya. Jadi nggak hanya dari sisi peternak rakyat, tapi dari segi akademisnya juga. Karena ternyata banyak juga teman-teman yang udah neliti maggot gitu awalnya. Kalau yang magang di mana tuh, BSF kah? Apa itu magang di Bogor itu? Ya, apa itu? Itu jadi proses PKL sih. Itu PKL. Saya magang di namanya PT Magalarva Sayana Indonesia. Jadi saya berkeyakinan ya itu PT yang memang perusahaan maggot terbesar dari segi penjualan, dari segi branding gitu. Karena ya setelah saya cari tahu, menurut saya yang paling banyak ya dia gitu loh. Saya coba buat kesana buat belajar. Kan tadi dari sisi ini nih, dari sisi jurnal, YouTube. Saya tambah lagi dari sisi industrinya. Sisi industrinya itu ya di sana. Saya belajar itu ya. gimana sih cara budidaya maggot dari sudut pandang industri supaya efisien dan efektif gitu kan. Jadi saya belajar banyak. Ternyata yang selama ini saya lakukan itu belum efektif. Kayak dari segi pemilihan sampahnya, dari di mana saya dapetin sampahnya, saya harus milah dulu, itu nggak efektif dari sisi industri. Jadi sumber sampah itu juga mempengaruhi sumber sampah ya, sebagai asupan makanan si maggot ini tadi. Betul. Terus sama yang sebelumnya saya nggak pernah hitung nih, sampahnya dikasih makan berapa kali sehari, berapa harus panen itu berapa hari. Ada hitungannya ya? Ada hitungannya. Jadi kita harus konsisten sama hitungan itu. Nggak boleh istilahnya ada beternak maggot yang penting dia nanti hidup besar dijual. Tapi kita juga harus tahu dia hidup kapan, dia dipanen kapan, dia makannya kapan. Nah dari sudut pandang industri itu saya belajar kalau ternyata maggot dari sisi profesionalismenya tadi ya itu gimana gitu sih ya, lengkap lah kemudian belajar di YouTube, praktisinya, akademisnya, industrinya gitu. Ketemu lah ya gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau soal maggot itu kan kalau masyarakat umum berinteraksi melihat maggot itu kan respon awal spontannya itu kan jijik kan gitu, kira-kira kan gitu. Nah, yang tadi Mas Iman bilang ini ada sisi ekonominya, ini bisa dijual nih, bahkan di awal-awal periode bisa jual 1.000, 2.000 gitu. Gimana sih proses menjualnya? Apa yang dijual dari maggot itu? Yang laku dari maggot itu untuk apa dan gimana tuh? Jadi branding yang bagus dan memang dimiliki maggot ya, itu protein. Kalau misal kita gitu ya melihat produk-produk yang tinggi proteinnya bagus, itu kan berarti produk itu bagus nih. Bahkan bisa kita sebut produk itu premium, gitu kan. Contohnya kayak misal telur, daging-dagingan gitu ya. Nah, maggot itu kita juga punya itu karena sebagian besar yang dimiliki maggot itu ya protein sama kalsium. Jadi kita bikin supaya maggot itu berinya protein gitu loh. Kemudian cara ngolahnya gimana supaya tadi kan orang bilang jijik gitu ya. Nah, sebetulnya maggot itu bukan hal yang menjijikkan karena yang jijik itu sampahnya, bukan maggotnya. Sampahnya. Kalau misal kita bilang tukang sampah kan kayak orang itu padahal gak nyampah tapi dia malah membersihkan sampah kan. Sama kayak maggot, dia itu padahal bersihin sampah loh, bukan nyiptain sampah. Ya di situ yang saya coba buat komunikasikan ke pelanggan-pelanggan bahwa maggot itu nggak cici tapi proteinnya tinggi gitu loh. Buktinya mana nih, hasil uji laboratoriumnya proteinnya tinggi di atas 30%. Gitu. Dan biasanya yang yang pembeli maggot itu manusia dikonsumsi sebagai proteinnya itu sendiri, dimakan sebagai maggot begitu, atau peternak yang lain atau apa biasanya? Saya punya target konsumen itu orang-orang yang punya ternak hias. Ternak hias. Ya, karena kalau kita berbicara ternak hias
itu orang ya nggak akan inilah lihat-lihat soal ekonomi mereka. Kayak contohnya kita punya kucing sakit pasti langsung dibawa ke pet shop gitu kan. Pet shop. Kalau misal benar-benar udah sayang sama kucing itu ya. Sama halnya kayak tadi makan. Pasti kalau punya hewan sekelas koi gitu ya, yang mahal gitu ya, pasti pengennya pakannya yang terbaik, yang premium, yang proteinnya bagus gitu kan, supaya tumbuhnya bagus, kembangnya juga bagus gitu kan. Nah kita pengen develop itu dari maggot yang kita olah gitu ya, supaya premium tadi. Oke, itu memang asupan protein yang premium untuk tadi itu. Ternak hias. Ya. Ternak hias. Itu disajikannya dalam bentuk maggot yang entah dikeringkan, diolah lagi, atau dalam bentuk maggot begitu saja? Oke, jadi awalnya saya menjualnya dalam bentuk hidup. Tapi setelah saya teliti, ternyata kalau maggot itu hidup, itu maggot itu kayak belatung ya. Jadi bentuknya dia lentur gitu kan. Dia mengandung banyak air masih. Jadi proteinnya nggak terkonsentrasi. Sehingga ketika dimasukkan ke tubuh, itu proteinnya nggak akan terserap sempurna. Karena tubuh akan lebih untuk tadi mengekstrak dari air tadi itu. Nah, kemudian saya coba untuk gimana sih caranya biar airnya hilang gitu loh. Asik. Nah, akhirnya dikeringin. Dikeringin dalam bentuk ya udah dried maggot namanya. Dried maggot. Asik. Pantes apa itu namanya? Yang di UMY tadi kan salah satunya juga tentang maggot ini ya, yang dimakan oleh ikan nila kalau nggak salah ya. Ikan nila dan ikan koi. Ikan nila dan ikan koi. Oke, jadi kompetisi di mana-mana dimenangkan. Nilai socialpreneurnya adalah ini bukan hanya usaha saya itu menghasilkan keuntungan buat pribadi. Tapi bisa untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Itu manfaat dampaknya tadi. Iya, nggak harus bisa mengikuti, tapi setidaknya sudah bisa dari tadi memilah sampah sendiri, aware sama sampahnya, dan mungkin bisa mengetahui kayak peliharanya itu kurang protein, jadi harus dikasih apa. Dengan kasih maggot juga itu udah bisa salah satunya. Treatment seperti itu yang saya kira socialpreneur ini menarik, gak hanya dari sisi menguntungkan saja sebagai pengusaha, tapi selain menguntungkan juga membawa dampak gitu ya. Ya kalau masih dengan usia semuda Mas Iman gitu kan, biasanya aspirasinya sebagai seorang entrepreneur itu kan ya laba sebanyak-banyaknya, menjadi muda kaya raya, nanti tua meninggal masuk surga. Betul. Tapi kok sudah mikir tentang aspek sosio itu dari mana? Sociopreneur, bukan murni entrepreneurship. Kan kalau flexingnya anak-anak muda sekarang kan beli mobil ini, beli aset ini dan itu gitu. Dari saya pernah ikut webinar gitu ya. Acaranya Pertamina. Kalau sekelas Pertamina yang udah besar aja masih mikirin sekitarnya, masa yang kecil nggak ikut. Jadi saya punya semangat itu gitu loh. Kayak misal perusahaan yang memang menguntungkan aja dari segi bisnis aja untuk dirinya sendiri gitu ya, jangan melibatkan orang lain ya dalam perusahaan, entah itu karyawan, entah itu masyarakat sekitar, stakeholders gitu ya, yang harus dipikirin juga. Nah, kalau misal kita mau membangun sebuah hubungan yang berkelanjutan dalam waktu panjang gitu ya, apalagi ini dalam bisnis saya maggot tuh berhubungan sama sampah yang sampahnya itu didapat dari orang lain juga. Jadi mau nggak mau harus masukin sisi socialpreneur tadi itu. Nggak bisa kita produksi budidaya dijual maggotnya untung udah gitu kan. Tapi kita juga harus memberi dampak, feedback timbal balik gitu ya ke orang sekitar yang emang udah bantu dari segi produksi sampah tadi itu. Gitu. Dalam bentuk apa itu yang dampak atau manfaat yang untuk komunitas masyarakat sekitar itu apa? Kayak yang pertama mungkin tenaga kerja ya. Memang tenaga kerja kita nggak banyak, tapi kita ambil dari masyarakat sekitar yang pertama. Yang kedua adalah dari sampah. Mereka daripada untuk bayar bulanan gitu ya, untuk ngambil sampah, kita tawarkan untuk kita ambil aja, tapi nanti pilahin ya. Jadi nggak perlu bayar untuk bulanan, tapi kita dapat sampahnya juga. Mereka nggak perlu spend money untuk jasa kebersihan. Kita juga dapat sampahnya untuk budidaya maggot. Kan saling menguntungkan, yang win solution tadi itu. Itu sih. Menarik. Oke, dan
Ini kita uji coba di sini, bukan uji coba, kita praktekkan di sini ya. Oke, betul. Kita punya ini produk di Wonder Home ini Wonder Green, dan Mas Iman itu mensupervisi lah gitu ya, pengembangan peternakan maggot di sini. Dan ya itu tadi kita lihat nanti ya, how it goes gitu. Mudah-mudahan juga bisa sebagaimana yang diharapkan. Oke. Dari situ, dari sisi apa itu tadi? Kalau bisnis kan oke. Plannership-nya juga oke. Kan lumayan itu untuk biayai kuliah. Iya. Saya kira harusnya nggak perlu lagi mengandalkan transferan dari orang tua, kan gitu. Tapi tadi di bagian ketiganya disinggung, tapi kok masih mencari-cari beasiswa? Gimana ceritanya itu dapat beasiswa KSE ya kalau nggak salah? Apa itu? Gimana itu ceritanya? Jadi kenapa saya berminat untuk nyari beasiswa ya, padahal udah bisa buat bayar kuliah sendiri gitu ya. Itu dari impian orang tua saya. Oke. Waktu itu saya semester 1 pas liburan tuh balik ke rumah gitu kan. Ya selainnya orang tua yang pertama kali anaknya tinggal merantau gitu, pulang senang gitu. Dia tuh nitipin pesan kayak, kok kamu nggak nyari beasiswa sih? Kan banyak tuh beasiswa, karena ternyata orang tua saya itu kan Facebook gitu ya, banyak ternyata info-info beasiswa. Orang tua saya kepikiran saya, kok ini anak nggak nyari beasiswa gitu kan. Oh iya. Dari Facebook ya, generasi Facebook kita orang-orang tua. Iya betul. Ya. Terus itu saya pengen mewujudkan ya orang tua saya supaya seneng gitu kan. Terus juga nggak ada ruginya juga saya kalau misalnya ikut beasiswa gitu kan. Dapat untungnya bisa berkolaborasi sama yang lain, ada kegiatan positif juga. Terus juga dapat transferan tambahan juga gitu kan. Nah itu dia. Saya coba cari-cari informasi beasiswa apa sih yang memang bisa saya ambil di posisi tersebut gitu loh. Nah ada beberapa pilihan kayak beasiswa Bayan, KIPK gitu kan. Ada juga beasiswa kayak seharusnya KSE juga. Saya coba cari tahu yang possible buat saya daftar mana ya, yang paling mudah gitu ya, yang menggambarkan saya banget. Nah kemudian setelah saya seleksi dari berbanyak beasiswa itu, saya coba cari yang mana sih yang cara daftar itu dengan bercerita, dengan menyampaikan apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa ke depannya. Karena kan posnya waktu saya daftar nggak punya pengalaman apa-apa ya. Nah itu dia. Akhirnya saya daftar Karya Salemba 4 karena Karya Salemba 4 nama lembaganya tuh. KSE. Nah, kenapa? Karena di situ kita harus bikin esai jumlahnya 10, saya ingat banget. 10 esai. 10 esai tentang diri sendiri dan visi misi kedepannya gimana. Dan di situ ada salah satu bidang entrepreneurnya juga. Itu yang bikin saya tertarik. Jadi saya coba daftar, saya ikuti segala macam. Ternyata dipermudah dan dapat juga. Dan setelah saya masuk, yang harapan saya sebelumnya, wah ini biasanya cuma dapat uang selesai gitu kan. Paling ada kegiatan workshopnya. Ternyata kita juga harus buat ngasih value apa yang kita bisa berikan gitu ya. Jadi uang 750 kan dapatnya per bulan 750 ribu ya. Dari uang 750 ribu itu kita bisa ngasih feedback apa nih, value apa yang bisa kita dapatkan dari uang segitu. Nah akhirnya ya itu kenapa saya tadi udah bisa cari uang sendiri ibaratnya ya. Makanya dari semester 2 saya udah nggak minta transferan dari bahkan dari awal maba malah. Ya gitu. Tapi namanya orang tua pasti kan iyalah mau ngasih uang ya. Saya udah pernah bilang kayak, kok saya masih kebagian sih gitu kan. Gak usah aja Mbok gitu kan, saya bilang gitu. Kata orang saya nggak mau. Ini udah kewajiban orang tua saya buat dia rasa kasih sayang ya, buat tetap ngasih sebagai anaknya gitu. Ya. Gitu tuh. Nggak usah Mbok, itu jadi kelihatan ngapaknya gitu. Itu supaya mencerminkan saya orang Kebumen. Gak enak kalau tahu nanti yang lain, wah ini orang beneran apa enggak ya, aku nggak ngapak nih kan. Gitu ya, harus memberi value juga di situ tadi di KSE itu. Di KSE betul. Dan saya senang untuk itu yang di cover living cost 750 ribu per bulan juga SPP gitu atau living cost aja? Oh itu hanya bentuknya uang bulanan aja. Oh uang bulanan. Jadi kita aja. Dikasih uang bulan dalam bentuk tadi 750 ribu. Untuk apanya ya bebas, tapi tetap nanti dilihatlah oleh sana. Karena dari rekapan uangnya aja dari 7,5 itu buat apa aja. Jadi mereka juga tahu buat living cost buat apa. Tapi kalau saya lebih ke saya putar lagi di saham sih. saya tambahin aja gitu kan. Lumayan. Namanya jiwa entrepreneur dari
Mbah Iman tadi itu masih terjaga. Nah, dan selain ya soal beasiswa tadi, kompetisi, satu hal lain yang juga Mas Iman dalami dan mulai juga expert di dalamnya itu adalah ya khas anak muda. Yes. Nggak jauh dari sisi teknologi, sisi informasi. Kan dapat juga sertifikasi digital marketing kalau tidak salah dari BNSP ya. Betul. Nah, gimana itu mengintegrasikan dunia Maggot dengan dunia kompetisi, tiba-tiba ada digital marketing juga, gimana? How it works? Oke, ya. Kalau misalnya orang berpikir dunia peternakan hanya sebatas ya udah kita melihara ternak aja gitu ya. Melihara ternak besar kita jual udah gitu kan. Tapi saya melihat bahwa dunia peternakan tuh yang paling penting adalah marketingnya. Gimana cara jual ternak itu supaya laku? Kalau ternak 1 mungkin gampang, kalau ternaknya 1000 gimana caranya? Nah, di situ saya berpikir bahwa marketing ini justru malah penting nih di dunia peternakan sekalipun kan. Nah, kemudian dari situ saya masuklah prodi. Di prodi peternakan UGM itu ada banyak prodi. Departemen. Salah satunya itu departemen sosial ekonomi peternakan. Oh, sosial ekonomi peternakan. Ya, jadi kita nggak hanya belajar di situ cara ngembangin ternak gimana, tapi kita belajar ngitung supaya menguntungkan gimana sih. Nah, dari situ setelah saya masuk, saya tambah lagi untuk terpacu belajar lagi kira-kira apa aja sih ya skill-skill marketing yang saya harus capai gitu ya untuk bisa dikatakan sebagai orang yang bisa marketing gitu ya. Salah satunya yaitu dengan cara saya cari sertifikasi namanya BNSP tadi di bidang digital marketing. Dan kenapa digital? Karena peternak sekarang aja saya lihat udah cukup maju. Karena tadi kalau misalnya mereka mau pindahin ternak, mereka udah panggil namanya Lalamove. Lalamove. Itu kan pakai aplikasi ya. Nah, saya awalnya nggak kepikir peternak kok udah bisa sampai sini, tapi ternyata sekarang ini justru malah peternak tuh udah mulai beralih dari tadinya orang tua ke orang yang lebih muda lagi. Generasi di bawahnya udah mulai mewarisi nih. Nah, sedangkan generasi bawahnya kayak termasuk saya Gen Z ini udah cukup melek sama teknologi. Nah, dari situ makanya ini dari sudut pandang digitalnya harus bisa dapat nih. Gimana caranya memasarkan tadi kayak contohnya Maggot gitu ya di digital. Padahal itu produk kotor ya. Ya kayak ibaratnya kita mau masarin sampah di internet. Gimana caranya? Nah, itu dia yang saya pelajari kemarin. Makanya saya ambil sertifikasi digital marketing, magang di kayak perusahaan Shopee. Saya belajar gimana caranya ngejual di Shopee yang pasti laku gitu ya. Kayak gitu. Kalau kesalahan, entah kesalahan umum atau yang membuat kemudian gagal dari sisi pemasaran atau penjualan, yang orang tidak menggunakan teknologi itu apa sih? Let's say gini, secara kalau pemasarannya tradisional, konvensional begitu, apa yang entah ya tadi kesalahan umum yang penjualan mereka itu menjadi terhambat gara-gara tidak memanfaatkan teknologi, ada nggak? Oke, ada sih. Gitu. Jadi gini, kalau misalnya orang di peternakan biasanya orang punya ternak sapi gitu ya. Ngejualnya ya ke ibaratnya kita sebut maklar lah ya. Maklar. Kita sebut dia ngejual ke dia pasti dengan harga yang agak lebih tinggi dikit nih. Gitu kan. Daripada dia ngejual langsung ke konsumennya. Nah, saya berpikir gimana caranya nge-bypass proses itu supaya dari peternak ini bisa langsung ke konsumen secara langsung. Kan itu menghemat banyak biaya kos yang alurnya itu panjang gitu ya. Nah, dari situlah kenapa digital marketing itu bisa sampai ke situ. Karena namanya digital kan bisa di mana aja, kapanpun gitu ya. Kalau misalnya konvensional tadi kayak kita berharap pada ya udah mulut ke mulut aja. Mulut ke mulut, kalau nggak ketemu orang langsung baru dijual. Itu kan lama ya. Paling ketemunya 1-2 orang aja. Sedangkan kalau misalnya digital kita bisa ya udah ketemunya banyak 100, 1000 potensial customernya ya. Ya, nonton aja udah termasuk salah satu step ke arah sana penjualan. Gitu kan. Gitu dari situ. Iya, kalau di konsepnya maklar kan bisa tingkatnya nggak tahu kita berapa. Iya, kalau maklarnya 1 gitu. Kalau 2-3 lebih mahal lagi kan. Lebih lagi jatuhnya ke konsumen gitu. Konsumen jadi lebih mahal juga. Oke, ini Mas. Ini sudah kita ngobrol panjang itu ya. Tapi kalau boleh saya nggak tahu, kasih tahu atau share dengan kita. Ada nggak sih
entah tokoh referensi teladan atau panutan Mas Iman gitu, yang menjadikan Mas Iman seperti Mas Iman sekarang ini dengan segudang prestasinya tadi itu? Ada 2 orang. Yang pertama itu tentu kakek saya, yang mewarisi nama saya gitu ya. Yang kedua adalah kakak saya sendiri. Oh, kakak saya sendiri. Kakak yang Mas Iman juga tadi. Iman siapa kalau? Iman Ma'ruf Hidayat namanya. Ma'ruf Hidayat. Jadi kakak pertama saya. Itu saya melihat dia amazing banget gitu loh, Pak. Karena memang kan basicnya pengusaha ya. Dan dia mulai dari minus, bukan dari nol lagi. Dari minus? Dari minus. Ya. Oh gitu ya. Jadi kalau dia aja bisa, saya juga pasti bisa buat nyoba. Gitu. Sosok inspiratifnya dari kakak. dari kakak juga ya. Betul. Dahsyat. Kalau misalnya sekarang ini kan pondasi berproses sebagai mahasiswa kan kaya pengalaman dan pencapaiannya Mas Iman. Yes. Kalau membayangkan Mas Iman 10-20 tahun yang akan datang, kira-kira Mas Iman itu ngapain? Atau pengen jadi apa gitu? Oke, ini cukup menarik ya. Karena dari tadi saya ceritanya soal bisnis semulu gitu kan. Apakah ini jadi pengusaha atau gimana gitu kan. Jadi saya bertiga itu 3 bersaudara dan anak terakhir gitu ya Pak. Yang pertama kakak saya tadi si Mas Iman ini juga udah jadi pengusaha. Yang kedua kakak saya cewek ini jadi kerja di korporat. Saya jadi apa nih gitu kan. Saya kira dari pengalaman saya tadi, saya belajar bahwa kita harus saling melengkapi gitu loh, satu sama lain. Saya melihat Iman 10 tahun 20 tahun ke depan sepertinya akan menjadi seorang peneliti yang gesit gitu ya. Peneliti, dosen yang juga senang dengan pekerjaannya. Karena dalam proses tadi ketika saya berusaha jadi berusaha untuk lomba-lomba segala macam ya, saya itu suka neliti. Di situ. Iya, saya itu kepoan orangnya. Nah, tapi kepoan itu yang saya kayaknya harus gali lagi deh, pengalaman lebih banyak lagi. Makanya tadi saya melanjutkan untuk udah kuliah S2 lagi lah untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi sekarang cita-cita saya ingin melihat Iman ke depan tuh jadi seorang dosen. Oh gitu, jadi seorang dosen ya. Dosen, peneliti seperti itu. Oh dahsyat. Dan tentu saja dosennya bukan dosen konvensional yang hanya let's say yang ngajar di depan kelas terus kemudian pulang gitu. Tapi dosen yang punya juga jiwa dan visi entrepreneur. Betul. Kira-kira begitu ya. Yes. Dengan background ini tadi, apalagi kalau ke depan itu kan salah satu kan ada dari teaching university, let's say teaching dosen, ada ya research dosen gitu, lecturer. Tapi salah satu milestone kalau di dunia perguruan tinggi itu juga menjadi trainer university, entrepreneurial university. Nah, ini sudah ada bibitnya di sini nih. Saya kira kalau misal saya kan bidangnya pemasaran peternakan bahasanya gampangnya ya. Kalau saya nggak pernah praktek secara langsung, terus saya ngajarin gitu ya orang lain, nge-share ilmu buat menjual, sedangkan saya aja nggak pernah jualan gitu. Betul. Saya ngerasa kayak ilmu saya hanya sebatas teori. Betul. Belum valid gitu kan. Ntar bisa dibisikin digunjingin teori itu sama mahasiswanya gitu. Betul. Iya. Oke gitu Mas Iman. Makasih banyak sudah hadir berbagi cerita kisahnya. Ini teman saya juga wakil dekan peternakan Mas Ahmad Ramadan, ini bangga lah punya mahasiswa seperti ini. Oke. Gitu Mas ya, kawan-kawan ngobrol lagi. Siap. Dan terus supervisi ini peternakan magot kita di sini juga. Siap. Terima kasih sudah diundang ke sini. Sama-sama, sukses selalu. Amin. Dan ya terus berdampak, memberi manfaat untuk sekitar sebagai seorang sociopreneur, sebagai seorang nanti peneliti handal yang juga memberi manfaat buat banyak orang, insyaallah. Amin. Gitu Mas Amin ya. Kayak pas tadi awal fortune favors the bold. Fortune favors the bold. Yes. Beranilah, keuntungan akan mendatangimu. Kira-kira gitu ya. Begitu, makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.